Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, semoga kalian dalam kondisi sehat semua. Baik, pagi ini bersama saya Dr. Ibnu Hamid Afo, kita akan membahas satu subtema yang saya kira cukup penting dalam belajar ilmu politik. Di politik itu ada satu pembahasan yang cukup krusial, yaitu tentang pemilu dan potensi money politik, yang kebetulan tahun depan kita akan memasuki tahun politik, yaitu di tahun 2024. Jadi teman-teman, membincang tentang pemilu, saya kira memang semua kita sudah paham bahwa pemilu itu merupakan suatu proses untuk melahirkan sebuah pemimpin yang paling legitim. Artinya ada mekanisme yang disediakan oleh hukum dan bentuknya adalah pemilu. Nah, pemilu ini merupakan satu sistem atau mekanisme yang disediakan oleh negara atau oleh hukum untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan menggerakkan atau menjadi lokomotif dalam sebuah negara. Maka di situ nanti akan dipilih presiden, lalu DPR provinsi, kabupaten, dan DPR RI. Salah satu juga kegiatan pemilu. Itu untuk pemilu. Pemilu itu ada variasi. Ada pemilu pusat, yang kemudian di situ ada juga pemilu daerah. Nah, pemilu daerah itu kemudian ada pilkada yang di situ dipilih kepala daerah, gubernur, wakil, lalu kemudian wali kota calon wali. Nah, pada tahun 2024 itu akan berjalan bersama, yang kebetulan pemilu pusat itu akan berlangsung 14 Februari dan kepala daerah itu 17 November. Nah, oleh sebab itu teman-teman, dalam pesta demokrasi yang begitu besar, maka terdapat berbagai macam potensi, ya. Potensi itu bisa berbagai macam, mulai dari potensi dalam prakondisi dan potensi dalam proses maupun pasca. Maka kalau berbicara pemilu itu ada 11 tahapan kira-kira. Nah, 11 tahapan itu pertama, kalau mengacu pada PKPU yang dikeluarkan oleh KPU, itu adalah perencanaan. Jadi dalam proses pemilu itu dia membutuhkan anggaran. Siapa yang menyusun anggaran itu? Maka itu adalah penyelenggara pemilu. Trisula penyelenggara pemilu di Indonesia itu ada 3. Pertama adalah Komisi Pemilihan Umum KPU sendiri, itu sebagai pelaksananya. Nah, yang kedua itu adalah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Tugasnya apa? Mengawasi pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Nah, lalu siapa yang mengawasi KPU dan Bawaslu ini, Pak? Ketika dia terindikasi misalnya melakukan pelanggaran, yang mengawasi mereka itu ada namanya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu adalah lembaga ad hoc yang sekarang sudah dipermanenkan, yang bertugas mengawasi atau mengadili jika ada indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pemilu itu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, itu ada 3 trisula penyelenggara pemilu yang ada. Terus kemudian siapa kira-kira yang menjadi elemen penting dalam pemilu? Yang menjadi elemen penting dalam pemilu itu adalah ada pemilih. Pemilih itu siapa? Setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun ke atas, atau walaupun dia berumur 15 tahun atau 12 tahun tapi sudah menikah, punya kartu tanda elektronik atau KTP elektronik, maka dia berhak memilih. Berarti di sini adalah setiap warga negara itu berhak memilih. Siapapun dia, laki, perempuan, disabilitas, siapapun dia. Nah, itu instrumen pertama. Yang kedua itu adalah kontestan atau calon yang dipilih. Kontestan atau peserta pemilu itu ada 2 di Indonesia. Pertama, perseorangan, dalam hal ini adalah dipilih. Yang kedua adalah partai politik yang di dalamnya di situ ada calon anggota legislatif, caleg, mulai DPRD, kabupaten kota, provinsi, dan RI. Nah, baru yang ketiga itu adalah calon kepala daerah khusus untuk pilkada. Itu adalah instrumen kedua yang ada dalam pemilu itu. Jadi kontestan. Nah, yang ketiga apa? Penyelenggara pemilu. 3 tadi yang saya bilang. Ada Bawaslu, KPU, dan TKPP. Nah, yang keempat itu ada kebijakan. Jadi pemilu itu berlangsung itu ada dasar hukumnya. Maka kalau KPU dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Nah, kalau pilkada itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah. 2 undang-undang ini merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar yang berbicara
pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, lalu kalau di KPP ada juga aturan yang dikeluarkan dalam teknis pengadilan atau mengadili ketika ada penyelenggara pemilu yang dilaporkan melakukan kecurangan atau pelanggaran pemilu. Itu semua teman-teman yang penting saya kira diketahui. Nah, yang terakhir yang penting juga dan selalu terjadi itu adalah potensi money politik. Sekarang ini lagi hangat soal perdebatan potensi kembalinya sistem pemilu itu proporsional tertutup yang sebelumnya itu sudah ditetapkan oleh MK menggunakan proporsional terbuka. Ini memang dilematis karena dia substansial merubah pola atau wujud serta mekanisme pemilu itu sendiri. Proporsional terbuka itu konsentrasinya di caleg, potensi money politik itu tinggi, sehingga setiap pemilu pasca reformasi masalah money politik itu tidak pernah selesai. Tapi kalau di proporsional tertutup memang money politik cenderung dapat ditekan lebih kecil, tetapi otonomi atau dominasi partai itu terlalu kuat, sehingga tidak kita coblos caleg tetapi partai politik itu terlalu. Sehingga banyak orang mengatakan kalau itu yang dipakai maka kita akan mengalami kemunduran jauh sekali dalam sistem demokrasi elektoral kita. Nah, juga bisa diumpamakan kita seolah-olah beli kucing dalam karung. Memang money politik katakan karena teman-teman itu tidak akan berpotensi kanibalisme di dalam parpol itu tidak terjadi. Tapi kalau proporsional terbuka itu ada nomor urut, apalagi setelah disepakati bahwa bukan nomor urut yang menentukan jadi menang atau kalahnya, tetapi peraih suara terbanyak. Nah, dengan sistem apa? Kalau proporsional tertutup itu memang ada sistem perhitungan terjadi namanya kuota hari. Nah, kalau sekarang itu digunakan proporsional terbuka dengan sistem sunlight murni dengan perhitungan angka tadi 1, 3, 5, 7 kira-kira begitu. Nah, konsekuensi penggunaan proporsional terbuka memang tantangan money politik itu cukup besar. Atau tantangan pemilu itu salah satunya adalah ada di politik uang. Nah, secara umum di sini saya bisa gambarkan bahwa tantangan pemilu itu pertama persoalan DPD tidak pernah usai. Walaupun sudah ditetapkan KPU 204 juta dari 277 juta di Indonesia itu, tetapi selalu ada persoalan tanggungan nama belum terdaftar dan sebagainya. Hak suara juga sama kan, pasti ada golput macam dan tidak tersalurkan. Nah, kampanye ini juga sama, banyak sekali potensi masalah di situ. Lalu politik uang, nah ini yang paling tadi banyak perhatian diminta ya. Politik uang ini industri kita, pemilu ini industri teman-teman sekarang. Kenapa dia industri? Karena ada perputaran uang di pusat. Juga ada industri namanya industri konsultan politik, industri buzzer. Buzzer itu artinya orang yang kampanye di media sosial. Bisa netizen itu kalau banyak pengikut, punya akun banyak, maka dia bisa masuk ke industri jual beli pengaruh. Nah, itu semua membutuhkan uang. Belum lagi kalau mau terpilih ABC maka dia pakai uang seperti ini. Logistik pemilu dari awalnya pakai besi gitu kan. Sekarang pakai kardus. Nah, ini memang juga menimbulkan perdebatan. Sara dan politik identitas ini dua hal yang hampir sama. Artinya orang memilih atau orang kampanye dengan memanfaatkan isu-isu sara, etnisitas, background, suku, macam. Karena ini memang materi kampanye yang paling murah. Kenapa dia murah? Itu kalau kita tumbuhkan kebencian ke seseorang maka dia akan dibenci atau tidak akan dipilih gara-gara dia sara misalnya. Banyak sekali itu yang efektif, misalnya Anies anti Cina apa. Itu semua adalah sara. Nah, ini mahal murah, tidak perlu dibiayai tinggi, cukup pakai buzzer gitu. Itu sudah bisa mempengaruhi pemilih dalam memilih salah seorang calon. Baru berita bohong, artinya berita bohong itu juga sama. Orang tanpa dia klarifikasi, maka dia dengan mudah terkena berita bohong itu lalu disebarkan dan bisa menimbulkan konflik atau parahnya dia tidak memilih calon tertentu gara-gara kemakan uang. Hasil uang yang saya kira juga sama problematik. Maka kenapa lembaga survei itu wajib mendaftarkan diri ke penyelenggara pemilu, karena untuk menghindari penggerusan opini publik. Dia belum selesai orang mengumumkan hasil pemilu secara resmi, misal real quick count di KPU itu belum 90% suara masuk, malah dia lembaga survei itu ada yang sudah berani duluan menyatakan ABC 6, itu juga
semua dikondisikan dari awal. Salah seorang calon kalau menang itu kan memang bagaimana daftar ciplano yang ada di TPS itu kadang banyak yang memanipulasi. Pada linknya sekian yang memilih bisa ditulis lebih dari itu. Maka saksi di TPS itu harus diperkuat, saksi parpol, saksi dari Bawaslu maupun dari perseorangan dan sebagainya. Jadi sebetulnya beberapa hal ini merupakan tantangan permanen atau yang selalu muncul dalam setiap pemilu. Nah ini yang menjadi penting, saya kira selalu harus diperhatikan oleh kita semua sebagai mahasiswa politik ya, ke depan ketika kita akan menghadapi pemilu. Nah teman-teman, saya kira ini ya materi singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada entry point-nya penting-penting yang saya kira perlu dielaborasi oleh teman-teman sendiri di smartphone-nya atau di buku atau di media-media lain, sehingga teman-teman atau kita semua itu terkategori sebagai pemilih cerdas, pemilih yang memiliki literasi politik kuat, sehingga tidak gampang termakan hoax, tidak terpengaruh politik uang, tidak kemudian terjebak pada